Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ana Kartika Sari. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2023 di Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Saya mengajar di kelas 4 SDN Sawo 2, Kecamatan Kutorjo, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi syarat uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Saya mengambil mata pelajaran IPAS, materi pengaruh gaya terhadap benda menggunakan model problem based learning. Mohon saran dan masukan kepada Bapak Ibu dosen penguji agar pembelajaran saya berikutnya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, lenjang depan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat Allah. Siapa teman kalian yang tidak masuk hari ini? Sabila. Sabita. Mana Sabita? Sabi. Mari kita doakan semoga Sabita cepat Sembuh. Anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Nathan, silakan. Duduk, siap, gerak. Mulai. Anak-anak, kita memasuki bulan apa sekarang? Betul sekali. Ada satu peristiwa penting di bulan Agustus. Ada yang ingat peristiwa apa itu? Hari Kemerdekaan. Betul. Setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan, mari kita menyanyikan satu lagu nasional yang berjudul Hari Merdeka. Siapa yang mau memimpin menyanyi? Silakan Mbak Abel. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Ingin bertanya, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Gaya. Gaya, betul sekali. Adakah yang masih ingat apa itu gaya? Gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan diberikan terhadap suatu benda. Nah, siapa yang mau membantu Bu Ana memberikan contoh gaya? Pak Abel, silakan. Coba perhatikan apa yang dilakukan Mbak Abel terhadap pintu. Nah, Mbak Abel memberikan gaya terhadap pintu. Apa yang terjadi dengan pintu? Mendorong. Nah, pintunya menjadi terbuka karena adanya dorongan. Kemudian Mbak Abel silakan. Apa yang dilakukan Mbak Abel? Menutup pintu. Menutup pintu. Ketika gaya itu diberikan saat menutup pintu, gayanya berupa Tarikan. Nah, silakan duduk kembali Mbak Abel. Selain membuka dan menutup pintu,
bendera, pasti ada pengibaran bendera. Saat bendera itu dikibarkan, maka gaya yang diberikan adalah tarikan. Betul sekali. Nah, anak-anak, hari ini kalian akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu pengaruh gaya terhadap benda. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, kalian nanti dapat mengidentifikasi pengaruh gaya terhadap benda dengan benar. Tujuan yang kedua, melalui kegiatan demonstrasi, kalian nanti dapat menganalisis pengaruh gaya terhadap benda dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, kalian nanti dapat menyimpulkan pengaruh benda terhadap kehidupan sehari-hari dengan benar. Anak-anak, Bu Ana mempunyai sebuah video pembelajaran. Kalian simak dan kalian amati berisi tentang apa video tadi. Nanti kalian berikan tanggapannya. Bisa diterima? Bisa. Silakan diamati videonya. Halo teman, apa kabar hari ini? Kita belajar yuk. Kali ini kita bakal belajar tentang gaya dan gerak pada benda. Apakah kamu suka bermain bola? Coba perhatikan gerakan bola tersebut. Bola bergerak ke sana kemari ketika kita menendangnya. Apa yang menyebabkan bola bisa bergerak ya? Anak-anak, setelah mengamati video pembelajaran tadi, apa yang bisa kamu identifikasi dari video tadi? Apa itu gaya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan. Ya, betul sekali. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu Benda. Nah, dari video pembelajaran tadi, ternyata ketika kita memberikan gaya ke sebuah benda, akan memberikan pengaruh pada benda tersebut. Adakah yang masih ingat pengaruh apa saja gaya terhadap benda? Karena Gaya mengubah benda bergerak menjadi diam. ya, Gaya mengubah benda menjadi bergerak. iya betul sekali. Jadi betul yang dikatakan Pak Naswa, pengaruh gaya terhadap benda yang pertama adalah gaya mengubah benda bergerak menjadi diam. Yang kedua, gaya mengubah benda diam menjadi bergerak. Ada yang mau menambahkan pengaruh gaya terhadap benda? Nazifah? Gaya mengubah kecepatan gerak benda, Ya, gaya betul. mengubah arah benda, gaya mengubah bentuk benda. Iya, betul sekali. Jadi ada beberapa pengaruh gaya terhadap benda. Selain yang disebutkan Naswa tadi, Naswa menambahkan gaya mengubah kecepatan gerak benda. Gaya juga mengubah bentuk benda, dan yang terakhir gaya mengubah arah benda. Anak-anak, kalian akan melakukan demonstrasi terhadap beberapa benda. Sudah disiapkan bendanya? Sudah. Silakan dikeluarkan.
teman kalian akan mempraktekkan pengaruh gaya terhadap benda. Ya. Jadi nanti yang pertama, yang anak sebelah timur akan memberikan gaya terhadap bola. Nanti anak perempuan bagian mengamati apa yang terjadi ketika bola itu diberikan gaya. Sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Silakan mulai. Nah, anak-anak, menurut kalian, ketika temanmu tadi memberikan gaya ke bola, apa yang terjadi? Gaya mengubah arah benda. Ya, betul sekali. Ya, Wana akan membacakan LKPD yang harus kalian selesaikan dalam kelompok melalui diskusi. Nanti kalian diskusikan agar cepat selesai dalam mengerjakan LKPD ini. Tolong diamati gambarnya, ya. Sudah siap? Siap. Agar lebih semangat lagi, kita lakukan tepuk semangat dahulu. Semangat! Sudah semangat lagi? Sudah siap mengerjakan LKPD-nya? Konsentrasi! Ada yang menulis, ada yang mengamati gambar. Baca dahulu petunjuknya. Yang pertama apa petunjuknya? Menuliskan nama kelompok. Tuliskan nama kelompoknya dahulu di tempat yang sudah disediakan. Ada yang mengamati gambar? Kalau sudah, silakan diskusi, gambarnya diamati, kemudian diskusikan. Sudah ditulis nama kelompoknya? Sudah. Ada yang mengamati gambarnya? Sini, kemudian ditulis di sini. Ya. Diskusikan gambarnya. Gambarnya diamati ini, kemudian diskusikan. Tadi jawabannya ditulis. Sudah ditulis nama kelompoknya? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang amati gambarnya. Gambar apa itu? Didiskusikan bagaimana pengaruh gaya terhadap benda. Tuliskan jawabannya di tabel.
bergerak yang mengubah bentuk. Anak-anak sudah selesai diskusinya? Sudah. Sudah siap presentasi? Sudah. Baik, kita lakukan presentasi mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan maju ke depan. Yang lain memperhatikan dan menanggapi, misalnya ada kalimat yang kurang dimengerti. Oke? Silakan kelompok 1. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok saya. Nomor 1, mengoper bola. Bola bergerak menjadi diam. 2, menendang bola. Bola diam menjadi bergerak. Anak bermain plastisin. Gaya mengubah bentuk benda. Anak bermain sepeda. Benda gerak menjadi diam. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Apakah sesuai dengan urutan gambarnya? Sesuai ya. Apakah penjelasannya sudah cukup jelas? Sudah. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk kembali kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Bermain bola. Saya mengubah arah benda. 2, anak sedang menendang bola. Saya mengubah kecepatan benda. 3, anak yang sedang bermain plastisin. Saya mengubah bentuk benda. 4, anak sedang mengendarai sepeda. Saya mengubah benda bergerak menjadi diam. Itu hasil presentasi dari kelompok 2. Tadi disebutkan bahwa anak sedang menendang bola. Apakah betul itu gaya mengubah benda dia menjadi bergerak? Ya. Betul ya. Jawaban kelompok 2 betul ya. Kemudian ada anak yang sedang bermain plastisin untuk dibentuk menjadi mainan. Apakah betul gaya itu mengubah bentuk benda? Jadi jawaban dari kelompok 2 betul ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok selanjutnya kelompok 3. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. 1, anak sedang mengoper bola. Saya mengubah arah benda. 2, anak sedang menendang bola. Saya mengubah benda dia menjadi gerak. 3, anak sedang bermain plastisin. Saya mengubah bentuk benda. 4, anak sedang mengendarai sepeda. Saya mengubah benda gerak menjadi diam. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok 3. Apakah sudah sesuai dengan urutan gambarnya? Sudah. Apakah penjelasan dari kelompok 3 itu bisa diterima? Bisa ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok terakhir, kelompok 4, silakan maju ke depan. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. 1, mengoper bola. Gaya mengubah arah benda. 2, menendang bola. Gaya mengubah benda dia menjadi bergerak. 3, membentuk plastisin. Gaya mengubah bentuk benda. 4, mengendarai sepeda. Gaya mengubah benda bergerak menjadi diam. Itu tadi presentasi dari kelompok 4. Ada yang mau bertanya tentang hasil presentasi kelompok 4? Tidak. Sudah cukup jelas? Sudah. Kita tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, anak-anak, sekarang untuk
genggam kalian masing-masing. Oke, kerjakan secara individu dan waktunya hanya 5 menit untuk mengerjakan. Ya, jadi nanti hasilnya langsung bisa diketahui. Sudah siap? Siap. Anak-anak sudah siap untuk mengerjakan evaluasi? Sudah. Dibaca pertanyaannya dengan teliti, baru dijawab. Sudah jelas? Sudah. Silakan dikerjakan. Ada yang mau mengerjakan ke depan? Pak Naswa maju ke depan. Siapa ke depan? Perhatian. Dibaca pertanyaannya ya. Yeay. Yeay. Ada suara. Ada yang sudah selesai sampai 10 soal? Sudah selesai, berapa skornya? Coba dilihat. 8, ya. Abel sudah bisa menyelesaikan 8 soal dari 10 soal. Ani berapa soal? 7. Berapa skornya ini? Yang depan? Sembilan dari 10 soal. Yang tepuk tangan untuk yang kedudukan menjawab 9 dari 10 soal. Ya, kita bahas anak-anak ya.
benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya mengubah bentuk benda. Contohnya apa tadi? Membuat mainan dari plastisir. Yang keempat, gaya mengubah kecepatan gerak benda. Yang kelima, gaya mengubah arah benda. Anak-anak, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Perasaan kalian senang hari ini? Semangat belajar besok? Oke, besok kita akan belajar IPAS lagi mengenai macam-macam gaya. Nah, anak-anak, sebelum pulang, ya pesan Bu Ana hari ini tetap semangat belajarnya di rumah, bukunya dibaca, dipahami materinya supaya besok bisa lebih semangat lagi belajar. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan ya. Nah, sebelum pulang mari kita menyanyikan lagu daerah dulu. Cublek-cublek suweng. Ada yang tahu dari provinsi mana? Bisa menyanyikan? Bisa. Dengan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Cublek-cublek suweng, suweng bikin berender, mampu kedundung-dunder, pahen polera-lerek, sopong buyun derekake sir, sir pangdelek opong sir, sir pangdelek opong. Tepuk tangan untuk kelas 4. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan, Tante. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan balik ke tempat. Nah, anak, saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Sebelumnya buku mas-mas dahulu. Silakan dimasukkan alat tulisnya. Jangan sampai ada barangnya yang tertinggal, dimasukkan dahulu semua.